Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tim Gotham Knights menjadi juara turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 setelah mengalahkan tim asal Cina Shanghai Tigers di partai final dengan skor 9,5, 6,5. Sedangkan tempat ketiga ditempati oleh tim asal India, Indian Yogis, setelah mengalahkan tim Indian lainnya yaitu MDG1 dengan skor 10,5, 5,5. Selamat buat timnya Hikaru Nakamura yang menjadi juara di event edisi tahun 2023 ini kawan, dan mendapatkan hadiah sebesar 25.000 US dollar. Dan untuk lebih jelasnya mengenai hasil-hasil partai ini bisa kalian lihat baca artikel berita di chess.com. Bisa kalian klik di situ kawan, artikel berita news bisa kalian lihat di chess.com. Dan langsung saja untuk kita ulas satu game yang sangat menarik di game keempat kawan, antara juara dunia wanita saat ini Zhu Weijun melawan Fedoshev, di mana Zhu Weijun mewakili Shanghai Tigers dan Fedoshev mewakili Gotham Knights pada game keempat. Di sini Zhu Weijun pegang hitam dan Fedoshev mengawali dengan pion D4, kuda F6 dan pion C4, pion E6, kuda F3, pion D5, Queen's Gambit Decline, dan kuda C3, variasi permainan 3 kuda Queen's Gambit Decline. Dan kebanyakan hitam akan melanjutkan ke pertahanan semi-slav dengan pion C6 kawan, atau bisa melanjutkan dengan gajah E7, mungkin putih settingannya Fianchetto kawan di sini, atau variasi pertukaran bisa dilanjutkan. Atau di sini kalian bisa bermain dengan Ragozin Defense. Ini adalah pilihan Zhu Weijun. Gajah B4 memberikan absolute pin bagi kuda C3 kawan. Absolute pin artinya kuda dilarang bergerak lagi. Kalau bergerak ya ilegal namanya. Dan jawaban dari Fedoshev adalah pilihan utama, sama-sama memberikan pressure juga bagi kuda. Ini adalah relative pin, di mana relative pin siapa yang dipin masih bisa bergerak, tapi resikonya di belakang ada menteri kawan. Pion H6 dan Fedoshev langsung menukarkan gajah sikat kuda F6, pilihan utama. Tidak banyak yang memilih mempertahankan gajah mundur ke H4, kebanyakan langsung bertukar. Kuda disikat dengan gajah. Diambil balik menggunakan menteri, kemudian ada pion E3 segera mengeluarkan gajahnya kawan. Di sini rokade terlebih dahulu dan benteng C1 siap untuk membuka lajur C. Pion C pukul pion D5 tapi didahului oleh Zhu Weijun. Pion D pukul pion C4. Gajah ambil balik pion C4. Kemudian counter attack dengan pion C5. Ditolak, amankan raja dengan rokade. Dan di sini pion C pukul pion D4. Melakukan pertukaran juga salah satu rekomendasi dari Stockfish. Di permainan asli tidak banyak yang memainkan variasi ini kawan. Di sini Zhu Weijun memilih dengan pion C pukul pion D4. Tidak langsung diambil balik menggunakan pion ataupun kuda. Di sini memilih kuda mendapatkan tempo serang menteri bergerak ke pusat E4. Menteri mundur ke E7 berkoneksi dengan gajahnya, dan di sini barulah pion E pukul pion D4 untuk membuka lajur E nanti kawan. Apakah dengan bentengnya terlebih dahulu harus usir gajah ini kawan, blokade diagonal ini. Dan di sini benteng D8 pressure lajur pusat oleh Zhu Weijun, ada pion A3, gajah mundur ke A5 tetap mengawasi diagonal ini kawan, tapi juga tidak diserang dengan pion B4. Tapi memilih dengan langkah benteng C2 terlebih dahulu. Dan kuda berkembang ke D7, benteng digeser ke lajur E kawan. Apakah setelah itu baru pion B4 bentengnya ditumpuk di lajur E? Tekan pion yang di sini kawan, kita lihat saja. Kuda F6 tantang Zhu Weijun, ditolak, menteri naik ke petak D3 untuk memberikan backup lebih bagi kuda. Dan di sini gajah berkembang ke D7, kuda lompat ke C5, incar pion, ancam gajah. Dan juga untuk pressure pion yang ada di petak E6 ini kawan. Dan pion di backup dengan benteng A B8. Tidak mencoba backup dengan gajah, artinya gajah akan meninggalkan petak E6 yang ini sudah dipersiapkan oleh putih kawan dengan langkah pengorbanan. Kuda ambil pion E6 jika gajah bergerak ke petak C6. Mungkin di sini gajah akan meluncur sikat kuda F3 terlebih dahulu setelah diambil balik oleh menteri ataupun dengan pion. Kalau Stockfish menyarankan dengan pion sedikit lebih kuat kawan. Dan di sini hitam tidak akan berani untuk ambil kuda ini kawan. Kalau tetap ambil kuda dengan pion di sini, maka bisa berlanjut diambil oleh benteng. Dan ancamannya serius kawan, ancamannya serius. Dengan tempo ancam menteri kemungkinan bisa jatuh. Dan mungkin terpaksa sekarang juga harus sikat benteng ini dan seterusnya.
Oleh karena itulah gajah ini dipertahankan tetap menjaga peta E6 kawan dan benteng AB8 pilihan Juwenjun. Dan di sini kuda ke E5 coba tekan gajah kawan dan gajah dipertahankan mundur ke peta E8. Sekarang barulah pion B4. Gajah mundur ke peta C7, lanjut Juwenjun. Di sini pion G3 mulai membuka ruang untuk pergerakan raja. Tidak terlalu disukai oleh Stockfish. Kalau Stockfish menyarankan pada posisi ini langsung pion F4 kawan kalau ingin bermain dengan pion depan raja, tapi memilih dengan pion G3. Dan di sini Stockfish menyarankan sikat saja kuda di peta E5 ini dengan gajah, tapi memilih dengan kudanya ke pusat, sentralisasi, juga menawarkan diri pada gajah, tujuannya untuk blokade diagonal terang ini kawan dari sniper putih ini. Kemudian di sini Stockfish menyarankan tetap bermain dengan pion F4, namun bermain dengan benteng C1. Selanjutnya pion A5 ditolak, pion B5 jawaban dari Fedoshev. Menteri G5 serang benteng, menteri mundur ke C2 lindungi bentengnya, dan gajah ini bergerak ke petak B6 coba pressure kuda. Terlebih dahulu pion H4, menteri mundur ke petak E7, dan kuda ini mundur ke D3 untuk menjaga saudaranya dari ancaman para perwira hitam ini. Kemudian menteri bergerak ke F6 incar pion, backup dengan menteri B2, dan ada benteng B ke C8 meninggalkan pionnya kawan. Tapi kalau diambil ancamannya di sini kawan. Ada serangan nanti terhadap menteri, dan menteri mungkin bergeser ke petak B3, bisa dilanjut dengan benteng ini naik ke petak D7 untuk berbalik mengusir kuda. Tempo akan didapatkan oleh hitam kawan, inisiatifnya nanti akan memberikan sedikit keuntungan bagi hitam. Oleh karena itu tetap menjaga kudanya kawan, memilih dengan benteng ini diangkat naik ke petak E5 untuk blokade terhadap tekanan pion D4 ini. Dan di sini Stockfish menyarankan kuda ini ke E7, menteri ke F3, memilih kuda ke C7, mencoba menyerang pion ini, backup dengan pion A4 terlebih dahulu. Ada benteng B8 kembali menjaga pionnya dari ancaman kuda kawan. Dan di sini benteng C E1 didobel bersama kuda, bersama benteng, bersama gajah memberikan 4 kali tekanan. Dan menteri mundur ke E7, di sini kuda lompat ke F4 memberikan backup lebih. Artinya sekarang ada 5 tekanan diterima oleh pion E6 ini kawan. Dan disinilah titik kritis permainan ini. Dan Stockfish menyarankan menteri ini mundur ke F8, langkah bagus. Ataupun juga raja bergeser, langkah bagus kawan. Atau bahkan kalau kalian ingin backup pion ini dengan gajah kawan ke petak D7. Tapi memilih keluar menyerang, tidak bertahan lagi kawan. Menteri ke D6 mencoba menyerang pion D4. Langkah kesalahan, maklum kawan, kontrol waktu sudah mepet di sini. Hanya tersisa 21 detik dan dimanfaatkan Fedoshev manuver kudanya mengorbankan diri. Ambil pion E6 dan diterima oleh pion F. Bagaimana kalau tidak diterima? Ancamannya seperti apa? Anggap saja benteng ini menghindari ancaman kuda, bergeser ke C8. Kuda akan kembali kawan, memberikan jalan bagi benteng untuk menyerang petak F7 ini bersama gajah. Itulah ancamannya di langkah berikutnya. Posisi putih benar-benar akan mendominasi terus nantinya. Kembali lagi ke langkah aslinya, langsung diterima dengan pion F, dan benteng dikorbankan oleh Fedoshev kelanjutannya kawan. Dan persiapan juga discover di sini. Dan diterima dengan kuda, diikuti dengan benteng ambil balik kuda, dan tetap kawan ancamannya ada discover, dan langsung diambil oleh menteri, diambil oleh kuda, persiapan discover lagi. Bagaimana kalau menteri ini menghindar saja? Kalau menghindar ke petak F8 hanya ada 2 petak yang bagus kawan bagi menteri ini, ya bergerak ke petak gelap C7 ataupun bergerak ke petak F8. Sama kawan, discover, menteri ini jatuh juga, discover cek di sini. Memaksa raja akan bergeser ke H8 ataupun ke petak H7. Kalau ke petak H7 yang mendapatkan serangan lagi, ada menteri yang bisa bergerak ke C2. Kalau bergerak menteri ini ke petak C7, kelanjutannya seperti ini kawan. Benteng tetap ambil gajah skak, open skak. Raja bergerak ke H7, ada menteri C2 skak. Blokade dengan pion G6. Di sini kuda bisa lompat kawan ke petak E6. Ancam menteri, garbu benteng, dan bisa melakukan skak di petak F8. Ancamannya bisa skak mat kawan. Kalaupun bergerak ke petak F7 ini, ya sama saja kawan. Kuda tidak lagi bergerak untuk melakukan skak, tapi melakukan skaknya lewat petak G5.
diambil oleh pion, maka menteri ini jatuh juga oleh gajah kawan, dan seterusnya kalian lanjutkan seperti apapun. Nanti komposisinya mirip dalam permainan asli, menteri melawan gajah gelap plus benteng. Itulah yang terjadi nanti di game aslinya. Diambil balik menggunakan kuda, benteng D6, dan di sini menteri incar benteng kawan, dan dijawab dengan benteng mundur ke D7, kemudian kuda G5, open skak lagi. Blokade oleh gajah, disikat oleh gajah skak lagi, diambil oleh benteng, sikat oleh kuda, diambil oleh raja, kemudian menteri bergerak ke D6. Double attack terhadap gajah ataupun benteng, gajah mundur ke A7, ada pion B6, di sini Juwen Jun menyerah. Karena jelas kawan, gajah ini tewas di langkah berikutnya, benteng melawan menteri sudah tidak mungkin lagi kawan. Pion-pion ini dapat dipastikan jatuh di beberapa langkah berikutnya. Ada satu game lagi kawan dari permainannya siapa? Hikaru Nakamura dan Wei Yi juga pada babak keempat. Ini cukup bagus kawan. Langsung saya skip saja di beberapa langkah mungkin di pertengahan game kawan. Di posisi seperti ini, Hikaru Nakamura tadi melangkah mengorbankan kuda di peta E6 ini kawan. Dan di langkah berikutnya Hikaru Nakamura juga kehilangan menteri, dan dia berharap pada gajahnya kawan untuk melanjutkan game, dan disinilah kuda tewas. Dan selanjutnya berharap pada pion bebasnya yang tidak mungkin lagi dilanjutkan oleh Hikaru Nakamura. Dan di sini Wei Yi mencoba sentralisasi menteri untuk menjaga pergerakan pion-pion ini kawan, dan menjaga gajah juga. Kalau pion ini maju, gajah disikat, dan di langkah berikutnya dia mulai bermain dengan rajanya untuk mencoba membantu menteri untuk melakukan ancaman skakmat kawan. Di langkah ke-43 Hikaru Nakamura juga menyerah pada game keempat. Tapi sayangnya skor dari para pemain yang lain tidak mencukupi bagi Shanghai Tigers untuk menyeimbangkan skor sampai babak keempat, dan Shanghai Tigers harus kalah dengan skor 9,5, 6,5. Sehingga Gotham Knights menjadi juara edisi tahun 2023 ini. Oke, itulah kawan beberapa game yang terjadi di partai final antara Gotham Knights versus Shanghai Tigers. Semoga permainan para pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Info selanjutnya dari turnamen yang akan berlangsung, ini ada Women FIDE Grand Prix kawan yang akan dimulai nanti malam, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.